Nah, ini yang saya bilang ngaku-ngakunya 4 AWG. Jadi, istilah dari kami 4 AWG banci. Halo guys, jumpa lagi di channel Dynamics Auto Sound. Pada video kali ini, kami akan membahas kabel audio. Nah, sekarang kan banyak orang berlomba-lomba membeli speaker mahal, membeli amplifier mahal, bahkan sampai membeli prosesor yang termahal untuk mendapatkan suara yang bagus dan maksimal tentunya. Tetapi, apakah kabelnya sudah bagus? Nah, kalau menurut kami, kelistrikan atau jalur kabel dalam sistem audio mobil itu dapat dianalogikan sebagai saluran air. Bayangkan seperti saluran air, atau lebih gampang dan sering kita jumpai adalah got di depan rumah kita. Apabila saluran air atau got tersebut tidak bersih atau kecil, maka aliran air akan tersumbat dan tidak bisa mengalir. Begitu juga dengan audio. Apabila jalur perkabelan kurang baik, maka audio yang dihasilkan tidak akan maksimal. Pada umumnya, kabel yang digunakan pada sistem audio ada 3 jenis kabel, yaitu kabel strum, kabel RCA, dan kabel speaker. Bagaimana sih cara menghitung budget audio mobil untuk kabel Anda? Selama ini, kami selalu merekomendasikan alokasi 20 hingga 25% budget audio untuk membeli kabel. Lalu, dari budget tersebut, dibagi rata untuk budget kabel strum, kabel RCA, dan kabel speaker. Setelah ini, kami akan membahas satu persatu mengenai 3 jenis kabel tersebut. Jangan lupa subscribe channel Dynamics Auto Sound dan follow juga sosial media kami di Facebook dan Instagram. Thank you. Power cable atau yang biasa kita sebut kabel strum ini memegang peranan paling penting dalam sistem audio Anda. Karena kabel inilah yang pertama kali mengantarkan listrik, sehingga speaker Anda dapat mengeluarkan suara. Nah, banyak orang menganggap ini tidak terlalu penting, sehingga lebih memilih kabel RCA yang mahal, tetapi power cable-nya seadanya saja. Nah, seperti teman-teman yang sudah lihat, di sini ada berbagai jenis power cable. Dan kita akan ngebahas bagaimana sih memilih power cable yang baik dan tentunya sesuai budget kita. Oke, power cable ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan ukurannya. Yang paling besar adalah 0 AWG, lalu ada 2 AWG, 4 AWG, 8 AWG, dan seterusnya. Jadi ini semakin nilainya kecil, semakin besar ukuran kabelnya. Dan yang paling sering umum digunakan adalah kabel 8 AWG seperti ini dan kabel 4 AWG seperti ini. Teman-teman harus berhati-hati dalam memilih kabel strum ini. Banyak berbagai merek kabel mengaku ukuran 4 AWG, tapi saat diukur ternyata bukanlah 4 AWG. Jadi jangan terkecoh hanya tampak luar kabel saja. Karena yang disebut 8 AWG, 4 AWG, dan seterusnya itu bukan diameter luarnya aja loh, tetapi isi dalamnya. Sekarang kita coba bandingkan. Ini ada contoh kabel kecil yang ngakunya 4 AWG dan ada kabel yang menurut saya benar-benar 4 AWG. Kita lihat ya, yang ini kabel ngakunya 4 AWG. Kita bisa lihat di sini. Ya, jadi ini sama-sama 4 AWG, tapi ini ukuran diameternya lebih kecil. Sedangkan ini serabutnya jauh lebih besar dan lebih banyak. Padahal secara ukuran luar pun, ya memang terlihat juga yang ini lebih besar. Nah, ini yang saya bilang ngaku-ngakunya 4 AWG. Jadi, istilah dari kami 4 AWG banci. Oh ya, mungkin teman-teman yang penasaran, itu apaan sih seperti aluminium foil? Bahan aluminium tersebut disebut shielding. Fungsinya untuk melindungi atau menjaga signal yang dijalankan oleh kabel tersebut. Contoh paling gampang adalah buat teman-teman yang pernah mengalami audionya bunyi-bunyi pada saat menerima telepon. Seperti ini nih bunyinya. Nah, itu tuh salah satu gangguan signal pada kabel. Dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi yang dari shielding ini. Tetapi akan terlalu panjang kalau kita bahas di sini. Ya, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang kabel strum, bisa komen di bawah ini ya.
Atau kalau memang diperlukan, nanti kita akan buat video khusus membahas tentang kabel strum ini. Oke, terus kita selanjutnya membahas tentang kabel speaker. Ini juga termasuk kabel yang sering dianggap remeh pada saat orang memasang audio. Bener tuh, orang biasanya lebih tertarik kalau membeli RCA. Dan ini nggak salah sih, tapi jangan sampai memilih kabel speaker yang asal-asalan juga. Karena kabel speaker pasti akan melalui sela-sela pintu, yang dimana akan sering terkena air hujan, hingga dapat menyebabkan korosi. Nah, di sini kita mau info cara memilih kabel speaker yang baik. Nah, kita lihat di sini. Ini ada contoh kabel speaker 16 AWG. Jadi ini sama-sama 16 AWG. Kita lihat di yang sebelah sini serabutnya jauh lebih banyak dibandingkan yang ini. Nah, ini efek dari oxygen free. Jadi terasanya kabelnya tuh serabutnya nggak banyak, padahal ini jauh lebih banyak. Nih kita lihat. Nah, di sini kita lihat yang sebelah sini nih kabelnya jauh lebih banyak, dan ini kita contoh dengan kabel berjenis copper ya. Nah, kita lihat coppernya ini terasa banget kental dan dia lebih jelas banget warna coklatnya dibandingkan ini. Setelah itu ada kawat di sini. Nah, kawat ini fungsinya penghantar listrik yang baik sehingga hasil suara efeknya itu menjadi lebih transparan. Pastikan pemasangan kabel itu tidak menyuntik kabel asli bawaan mobil. Nah, bener tuh. Percuma kalau beli kabel mahal, lalu disuntik dari kabel asli mobil. Suaranya nggak bakalan maksimal. Untuk melengkapi mengenai oxygen free tadi, salah satu efek kalau kabel belum oxygen free itu, audio kita nggak akan stabil. Karena mobil pasti ada getarannya kan saat dibawa jalan. Selain itu, efek yang paling gawat lagi, kabel yang belum oxygen free itu lebih rentan korosi, dan sudah pasti kualitas audionya akan menurun jauh kalau kabel korosi. Dan lebih parah lagi, audio kita bisa mati hidup. Terus kalau korosi gitu udah nggak bisa dibenerin lagi kan? Ya nggak bisa, harus ganti kabel baru. Nggak mungkin kan kita potong kabel bagian korosi lalu kita sambung dengan kabel baru? Iyalah, nggak mungkin, karena kualitas audionya akan menurun, dan juga kalau kabel disambung itu bisa jadi konslet listrik ya, bisa kebakar, bener nggak? Benar. Oke, sekarang kita bahas kabel RCA ya. Gimana sih cara memilih kabel RCA yang baik? Langkah pertama, melihat kabel RCA adalah dengan perhatikan kepalanya. Lihat bahan yang digunakan kepala RCA tersebut. Kita lihat ya, kabel RCA yang ini. Nah, ini dia casingnya ini bahannya metal, dan ini bahannya plastik. Apa sih perbedaannya? Nah, karena casingnya ini bahannya metal, di saat tersenggol, kabel ini akan menahan, casing ini akan menahan, sehingga kabelnya tidak mudah putus. Dan sedangkan ini dengan bahan casing plastik akan mudah putus di sini, karena plastik ini tidak mampu menahan goyangnya kabel. Nah, yang kedua, kedalaman kepala RCA ini, RCA yang baik itu kedalamannya, lihat, dalam sekali, sehingga kabel RCA ini menjadi paten dan tidak mudah copot. Sedangkan kabel RCA yang biasa ini kedalamannya pendek, mudah copot, dan hasil suaranya pun tidak bisa stabil. Nah, terus apa sih efeknya? Ini sangat berpengaruh loh dengan kualitas suara. Mungkin kita ambil ilustrasinya seperti lampu bohlam rumah ya. Kalau kita pasang kurang kencang, lalu kita goyangkan bohlamnya, lampunya akan kedip-kedip kan? Sama dengan audio. Kalau kabel-kabel tidak terpasang dengan baik, maka suara audionya juga tidak stabil. Apalagi mobil itu kalau bergetar saat dibawa jalan. Nah, yang paling terparah efeknya itu power bisa konslet ya, Sur? Ya, betul. Nah, kalau tadi melihat dari kepala RCA-nya, sekarang kita coba lihat, bandingkan isi dalamnya ya. Kita lihat dulu kabel RCA yang bagus ini, isi dalamnya seperti apa. Ternyata ini triple shielding ya. Kita lihat, ada lapisan 1, 2, dan 3. Dan cover kabelnya ini 2 juga loh pelindungnya. Ada bagian luar, bagian dalam. Terus kabelnya juga nih kaku. Unik nih kabelnya nih.
Ini pasti suaranya bersih banget, jernih banget. Dan ini kabel biasanya nih. Wow, ini interesting banget nih, kabel ini bagus. Nah, kita bandingkan dengan kabel yang biasa ini. Karena nggak tahu ya isinya seperti apa, kita potong ya. Setelah kita potong kabelnya nih, wah, masa kabelnya begini aja ya, kecil banget serabutnya. Walaupun ada pelindungnya juga tapi tipis banget ya. Nah, ini kabel seperti ini nih rentan banget, bisa putus di dalam. Ini kita lihat. Dan bahannya ini silver, rentan banget kabel ini, tipis. Nah, ini nih salah satu rekomendasi kabel RCA dari kami, Chernoff Classic XS Anniversary Edition. Ini satu-satunya RCA di dunia yang memiliki bahan beryllium di kepala RCA-nya. Dan barangnya limited ya guys, hanya dibuat 500 set saja. Buat yang tertarik, segera kontak kami ya. Terbatas banget ya, nih kalau untuk penggemar sound quality layak untuk dikoleksi juga ya. Yep, sebagai investasi juga bagus. Oke. Selain kepala serta bahan dari kabelnya, ada satu lagi yang sangat mempengaruhi kualitas hasil suara, yaitu terminasi. Terminasi yang baik akan sangat berpengaruh pada kualitas audio yang dihasilkan. Dan salah satu komponen yang memegang peranan penting adalah timah yang digunakan. Nah, ini beberapa timah yang ada di Dynamics AutoSound. Yuk kita lihat. Ini timah yang biasa. Ini timah yang lebih baik. Nah, ini timah yang rekomendasi dari kita. Mereknya Chernoff. Yuk kita buka. Kita lihat, jangan tertipu ya dengan penampilannya. Kalau kita tidak dibandingin, kita akan lihat. Nah, ini lebih shiny timahnya dibandingin yang lain. Dan gampang disolder juga. Tidak seperti dengan timah-timah yang lain biasanya. Jadi setelah tadi kita bahas jenis kabel dan timah, sekarang kita mau info mengenai instalasi yang baik ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menjalankan kabel adalah jalur kabel dari aki utama di ruang mesin menuju ke dalam kabin mobil itu harus melalui ground mat alias karet supaya kabel itu bisa terlindungi. Sama halnya dengan menjalankan kabel speaker juga harus melalui ground mat tersebut. Nah, tambahan dari kami untuk jalur kabel speaker, kabel supply, dan kabel RCA tentunya tidak boleh bersinggungan karena akan berakibat distorsi dan storing. Dan tentunya harus diberi pengaman seperti sikring. Buat teman-teman yang mau pasang audio, jangan lupa perhatikan kabel juga ya. Pastikan sistem audio Anda memiliki perkabelan yang baik dan benar. Yang pertama, jangan memilih kabel hanya dari fisik atau ukuran luar saja. Ya benar, kita masih lihat ukuran tembaga di dalamnya ya. Lalu yang kedua, pastikan kabel yang Anda gunakan sudah berteknologi oksigen free. Nah, gimana sih bedainnya? Oke, kita tekan kabel yang ini ya. Kabel ini kalau ditekan akan bunyi seperti ini. Tentunya kabel ini akan lebih cepat korosi dan berkarat. Sedangkan kabel yang ini apabila ditekan tidak ada bunyi, jelas terasa lebih keras dan padat. Lalu yang ketiga, pastikan semua kabel Anda sudah terpasang dengan baik dan benar. Sekian video dari kami, semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat teman-teman semua. Bagi yang ingin bertanya seputar kabel atau ingin berkonsultasi mengenai sistem audio, dapat menghubungi kami via WA, Instagram, atau Facebook. Atau bisa juga isi kolom komentar di bawah ini. Terima kasih guys, sampai jumpa di video Dynamics AutoSound. See you guys!